Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dalam penugasan database terapan. Kami ingin mempresentasikan mengenai database itu sendiri dan penerapannya di kehidupan nyata. Baik, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Made Wisnu Widana. Nama saya Mahardika Nusabati. Nama saya Michael Kambunan. Nama saya Muhammad Aditya Sanjaya. Nama saya Muhammad Akmal Atalah. Baik, dimulai dari pengertian database itu sendiri. Oke, apa itu database? Database atau basis data merupakan kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan hingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari, menyimpan, serta membuang informasi. Adapun pengertian lain dari database itu merupakan sistem yang berfungsi sebagai pengumpulan file, tabel, atau arsip yang terhubung dan disimpan dalam berbagai media elektronik. Nah, kedua itu ada jenis-jenis database. Nah, pertama itu ada operational database. Operational database atau biasa disebut dengan database OTP, Online Transaction Processing, berguna untuk mengelola data-data yang dinamis secara langsung atau real time. Yang kedua ada database warehouse, yaitu sistem basis data yang biasa digunakan untuk pelaporan dan analisis data. Kemudian ada distributed database. Distributed database adalah basis data yang perangkat penyimpanannya tidak terpasang pada perangkat komputer yang sama. Nah, kemudian ada relational database atau basis data relasional adalah basis data yang mengorganisir berdasarkan model hubungan data. Nah, terus yang terakhir contohnya itu adalah SQLite. SQLite adalah sistem manajemen basis data yang ada pada library pemrograman C. Berbeda dengan sistem lainnya, SQLite merupakan mesin database client server. SQLite tertanam ke dalam program akhir sehingga cocok digunakan dalam mendukung penyimpanan data akhir end user. Selanjutnya, apa saja manfaat database? Sistem database memberikan kemampuan dalam seleksi data menjadi satu kelompok yang terurut dengan cepat. Database memberikan kemudahan akses bagi banyak pengguna dalam waktu yang bersamaan. Sistem database melalui bahasa pemrogramannya telah dibuat secara safety. Selanjutnya adalah kemudahan database. Memiliki satu database terpusat sudah cukup bagi perusahaan besar yang membutuhkan pengumpulan data secara ringkas. Database tidak memerlukan server lebih dari satu dalam penggunaannya. Melalui kaitannya terhadap perusahaan, jika perusahaan membutuhkan aplikasi input data yang baru, programmer tidak perlu membuat ulang struktur database. Baik, untuk penerapan database itu sendiri, kita mengambil contoh yaitu di perbankan. Beberapa contoh penerapan database di perbankan antara lain, yang pertama yaitu memanajemen informasi pelanggan. Perbankan menggunakan database untuk menyimpan informasi tentang pelanggan mereka, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Yang kedua, manajemen transaksi. Database juga digunakan untuk mencatat transaksi keuangan seperti penerangan tunai dan transfer. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen risiko kredit. Bank menggunakan database untuk mengumpulkan data dan menganalisis risiko kredit. Yang keempat yaitu manajemen kepatuhan. Yang kelima, manajemen rantai pasokan. Dan yang keenam, analisis data dan pelaporan itu sendiri. Karena menyimpan data keuangan yang besar adalah suatu hal yang penting. Baik, untuk penerapan database di Philcom sendiri yaitu dengan sistem pemilihan kelas di E-Link. Sebagai seorang mahasiswa dapat memilih kelas yang ingin mereka pilih melalui sistem KRS sesuai dengan yang akan dipilih di semester tersebut. Misalnya seorang mahasiswa ingin mengambil mata kuliah database terapan yang mereka memilih sesuai dengan yang ada di menu. Namun hal tersebut diatur dengan jelas menggunakan sistem database sendiri yang dimiliki oleh Philcom. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih.